karena kasih-Mu, Yesusku. Ku terima hidup yang baru karena kasih. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan izinkan saya untuk kembali untuk melayani di tempat ini. Terima kasih khususnya untuk Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani. Jujur saja beberapa kali saya minta pelayanan di tempat lain saya karena ada hal-hal tertentu sehingga saya menolak. Saya bilang saya belum maaf, waktu saya belum tepat sehingga saya belum bisa. Namun karena ini sudah di tempat ini sudah terbiasa, makanya saya tidak bisa menolak, ya, sehingga saya puji Tuhan kasih kesempatan saya melayani di tempat ini. Tema yang diberikan kepada saya, walaupun tema adalah umum adalah penginjilan, namun temanya terkait dengan memberitakan Injil bagi generasi Z dan Alpha. Mungkin saya, Bapak Ibu, saudara sekalian sudah pernah mendengar ini kan ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kita membahas terkait dengan tema kita. Seperti biasa ada yang ini ya, oke ya. Silakan dari Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 12 ayat 1. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai dengan 12 ayat 1. 11 ayat 9 sampai Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 11 Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang begal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, dan terakhir Amsal 22 ayat 6. Amsal 20 ayat 6 dan 22. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih. Tema tadi subtemanya lihat, subtema yang diberikan kepada saya yaitu tadi memberitakan Injil bagi generasi Z dan Alpha. Tadi sudah kita dengar bagaimana firman Tuhan yang sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah biasanya itu mengingatkan, anak muda. Kenapa nanti dikatakan anak muda? Ini karena terkait dengan generasi Z dan Alpha. Walaupun nanti akan ada, ada yang nggak kelihatan ya dari sana ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini yang penting saya sudah berusaha karena yang kecil. Iya, kalau yang sana kalau saya sih nggak ada masalah karena saya sudah tiga ada persiapannya udah banyak banget ya. Cuma ya, jadi kita dilihat, hai anak muda, katanya.
bersenang-senanglah. Ya, dikatakan bersenang-senang. Ya, tetapi ingat katanya, karena itu nanti kau mendapatkan buah penghakiman. Dan di dalam Amsal, kenapa orang tua? Kita di sini semua orang tua, saya juga sebagai orang tua, diingatkan, hai, didiklah anak-anak muda, katanya. Karena mereka nanti jangan sampai percuma hidupnya, itu intinya. Dan terakhir Efesus 5 tadi mengingatkan, ya, bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita. Ya. Dalam di sini juga kita belajar mengenai waktu. Kita diingatkan, diajar untuk mengenal waktu, dan inilah saatnya kita mengenal waktu itu. Ada yang mengenal di sini. Mungkin kenapa hamba Tuhan atau khususnya gembala, saya juga heran kenapa diambil temanya, memberitakan Injil atau memberitakan Injil bagi generasi Z dan Alpha. Ada yang tahu nggak apa yang maksud dengan generasi lanjut? Generasi Z dan generasi Alpha. Ini anak-anak muda. Jadi, sekarang itu katanya sekarang itu adalah generasi Z. Wah, sekarang generasi Z dan generasi Alpha. Ya, jadi kita sayang ya. Bisa baca nggak? Apa bisa ya? Kalau orang-orang yang matanya awas sih ya, saya sih sudah membuat yang lebih. Ya, tapi sebelum itu ya, sebelumnya kan nggak satu. Abramson berkata, ya, Abramson itu seorang peneliti dan ahli dalam pengelompokan generasi, menyebutkan ada beberapa macam generasi di dalam kehidupan khususnya manusia ini. Ya. Dia berkata, kapan Anda lahir mempengaruhi sikap Anda, persepsi Anda, nilai-nilai yang Anda yakini, dan perilaku Anda. Jadi artinya apa? Kapan Anda lahir itu akan mempengaruhi pola perilaku Anda dan karakter Anda sekalian. Karena itulah sebagai orang tua harus menyelami mengenai waktu ini. Sekarang waktu kapan nih? Waktu bagaimana ini? Nanti kita lanjutin ya. Dan mungkin ini penting ya, karena kenapa sampai gembala membuat ini judulnya nanti, sekarang inilah era generasi Z katanya, boys. Tapi kita nggak mengenal. Saya jujur saja, memang dengar tapi mendalaminya tidak terlalu. Baru setelah dikasih ini mau tidak mau saya membuka-buka ya buku pintar kan gitu ya. Apa itu? Google kan gitu ya. Itu buku pintar sehingga mencari apa itu generasi Z, apa itu generasi Alpha. Dan di atasnya rupanya masih ada generasi-generasi lain gitu ya. Jadi kapan Anda lahir mempengaruhi sikap Anda. Jadi yang di sini nih, orang tua ketika dia lahir dia akan dipengaruhi oleh zamannya, waktunya. Contoh kami orang-orang sudah tua, kenapa lebih kolot? Ya karena dulu orang tua kolot. Contoh orang Batak dulu mau milih pasangan apa? Mesti orang tua dulu, izin dulu kan gitu. Kalau sekarang, tidak, itu hak anak. Jadi kenapa? Zamannya sudah beda. Kalau dulu, ya mesti harus pariban, katanya kan gitu. Kalau sudah ditodorkan ini, orang tua. Tapi kalau sekarang, beda lagi, itu zamannya. Makanya dia kenapa? Kapan Anda lahir mempengaruhi sikap Anda, persepsi Anda, nilai-nilai Anda yakin dan perilaku Anda. Kelakuan Anda sekarang apalagi gaya hidup bebas, gaya hidup begini, seenaknya saja. Karena apa? Ya memang sekarang zamannya. Dan banyak mungkin orang-orang tua yang tidak tahu malu pun akhirnya ikut-ikutan gaya-gayanya. Kenapa? Ya sekarang sudah zamannya. Padahal disitulah peran dari orang tua. Oleh karena itu, kalau kita mau dapat memberitakan Injil dengan baik kepada mereka yang tadi generasi Z, generasi Alpha ini, maka kita juga harus mengenal budaya dan zamannya. Ya. Namun demikian, ya, kita sebagai manusia ada orang, tipe orang yang terkait dengan waktu. Ada yang ditelan oleh waktu, ada yang ikut-ikut ya arus waktu, dan ada yang mengubah waktu atau mempengaruhi waktu. Nah, itulah
itulah lebih hebat. Itulah kita seharusnya sebagai orang yang percaya. Artinya ketika kita jangan sekarang zamannya ini, tapi zamannya ini sebenarnya itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Kita mempengaruhi mereka supaya mereka oke, benar ini ada waktu, tetapi kita merubah, mempengaruhi supaya mereka jangan sampai harus, tetapi lebih kepada yang baik. Itulah yang kita ingin diajarkan kepada kita terkait dengan waktu ataupun dengan generasi. Lanjut, ya. Kita berbicara sekarang generasi Z. Namun sebelum generasi Z ini, Bapak Ibu sekalian, saya ada 3 lagi generasi. Ya, karena apa? Generasi Z dan generasi Alpha ini dilahirkan oleh generasi sebelumnya. Yang pertama, ya tadi saya bilang Abraham ini menyebutkan, ya, mengatakan bahwa ada macam generasi. Ini kalau yang kita bahas nanti generasi Z dan generasi ini sekilas saja. Sebelum generasi ini ada namanya generasi baby boomer. Ya, baby boomer mungkin ada yang ini mereka yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Mereka yang lahir setelah Perang Dunia selesai, Perang Dunia Kedua. Inilah namanya generasi baby boomer. Ya, mereka ini karakteristik yang depannya adalah komitmennya tinggi, mandiri, kompetitif, ya, kecenderungan kompetitif. Kenapa mereka kompetitif? Karena kata baby boomer, karena menurut Abramson disebabkan kemungkinan banyaknya individu yang lahir dari generasi adalah yang setelah perang, sehingga mereka harus berjuang, dan untuk mendapatkan peluang mereka harus bersaing. Ada persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di masyarakat karena baru merdeka kalau Indonesia, ya, karena baru selesai. Dan pada masa itu kenapa dibilang baby boomer? Karena pada masa itu setelah perang kedua tingkat kelahiran itu cukup tinggi. Karena apa? Ya semakin banyak, ya karena sudah banyak yang meninggal, maka perkawinan pun semakin banyak sehingga melahirkan angka kelahiran semakin tinggi. Itu kenapa baby boomer dikatakan. Ya, jadi angka kelahiran cukup tinggi dan yang kesejahteraan ekonomi mulai tumbuh karena habis perang. Ya, dan di sini yang tadi saya katakan orang tua ya biasanya masih kolot-kolot kan gitu ya, dan sulit menerima perubahan karena takut. Berarti kalau perubahan itu membawa dampak yang tidak baik. Yang kedua ada namanya generasi X atau ya namanya ini namanya generasi yang lahir antara tahun setelah itu 64 tadi 65 sampai 80. Nah, ini mungkin saya lah gitu ya. Saya lahir tahun 1970, Pak Sinaga, kok jadi saya lupa. Hah? Pak siapa? Hah? Pak Iwan ya. 65, 7 sampai 80 gitu ya. Ini gitu. Kalau Pak Pendeta masih ikut juga ya Pak ya? Generasi Z. Generasi Z. Pak Pendeta ikut mau generasi nanti kita lihat ya. Di sini dikatakan mereka tumbuh ketika teknologi mulai berkembang ini. Berkembang pesat tetapi belum secanggih seperti sekarang ini. Karena itu generasi ini merasakan pertumbuhan dunia digital dan masih mengalami era kehidupan non digital. Artinya setengah-setengah. Ada mulai nih, dulu kan ada komputer Excel, biasa dulu WS kan ya, Microsoft apalah gitu ya. Ada WS namanya itu udah mulai saya dulu ngikutin. Tapi kalau ngeliat sekarang, waduh secanggih tidak ada lagi yang Microsoft Word ada, tetapi udah mulai ketinggalan, udah secanggih banget sekarang. Dan akhirnya saya sendiri pun akhirnya waduh ketinggalan dan merasanya waduh nggak ikut bersaing dan merasa pengen jadi pensiun gitu karena canggih banget. Tetapi karena itu tadi generasi kita ini yang 65 sampai 80 ini yang udah mulai mengikuti. Waktu itu sudah ada komputer, tapi komputer itu belum, internet belum ada, tetapi ya tahun 80 sudah mulai. Tetapi ya tadi mereka sehingga pekerjaan itu manual, tapi mulai kepada dengan era komputer. Dulu kan masih tik-tuk. Jadi ada dulu namanya kalau ngetik berapa jari? 11 jari. Bingung kan 11 jari ada. Kalau orang sekarang kan nggak kenal. Kalau dulu 11 jari. Kalau ada salah, ya udah cabut lagi, cabut. Kalau sekarang kan enggak.
Kalau dulu susah, ya itu pengaruh. Ya, dan di karakteristik mereka ini adalah ya banyak akal. Ya, karena kayak gitu mereka banyak akal. Biasanya carilah tipek gimana caranya supaya jangan diganti-ganti tipek lah segala macam. Mulailah dia hapus. Bahkan dulu masih ada di kantor saya masih ketika ada salah ketik itu kan apa namanya itu akte itu kan masih tebal. Sekarang enggak. Itu dulu saya ingat itu bagaimana pakai apa yang untuk alat cukur pisau silet itu telah kuat ini halus banget supaya apa nanti bisa diketik ulang lagi sehingga ya jangan kalau sana udah salah diganti lagi. Waduh banyak ini. Nah, sehingga caranya ya itu tadi setelah pakai stripnya bagaimana stripnya halus sehingga bisa diketik lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu saya kalau ngelihat canggih itulah kalau era-era yang generasi X ini gitu ya. Banyak akal gitu ya. Jadi banyak akal Bapak Ibu sekalian. Ya dulu generasi ya. Pak Sinaga kan gitu ya. Tadi cerita gimana kata banyak akal ini tenang gitu. Ada solusi semua gitu. Akalnya banyak ya. Hah? Akalnya banyak ya. Akalnya banyak akal dulu ya gitu ya. Kalau sekarang kan susah gitu ya. Karena ada juga CCTV mau gimana caranya? Mau ngakalin gimana lagi? Mau ada nih, ada lagi pakai. Oh dia bukan anak saya, pakai ada USG, ada lagi cari apa namanya itu untuk apa ini anak gitu apa? USG yang kalau ini benar anak saya apa enggak gitu? Oh. DNA segala macam sudah canggih gitu ya. Jadi banyak nggak bisa diakal-akalin lagi. Kalau dulu masih bisa ngakal-ngakalin, main judi saja bisa ngakal-akal. Kalau sekarang, ada CCTV-nya kan, boleh ngakal-ngakal. Nah itulah. Dan pemecah masalah yang baik. Makanya disebut karena banyak akal sehingga mereka disebut pemecah masalah yang baik. Yang ketiga ada generasi Y atau ini generasi milenial. Ya. Karena mereka lahir di dalam tahun 1980 atau 1981 sampai 1996. Ya, di sini Pak Ali banyak ini. Banyak 1980 sampai 1996. Ya. Generasi ini juga dikenal dengan generasi Y atau generasi langgas, ya. Sering digambarkan sebagai namun demikian ini dikatakan generasi ini sering disebut sebagai generasi pemalas. Ini bukan saya ngomong, tetapi saya ngambil kutip-kutip dari beberapa di dalam Google itu. Itu sehingga saya pemalas ya tahun 81 sampai 96 itu ya disebut termasuk sebagai pemalas juga. Dan dengan lebih suka menghabiskan uang yang seharusnya mereka tabung untuk membeli rumah demi jajan, es kopi atau susu. Demi katanya harusnya dia tabung tetapi ya banyak borosnya. Ya. Dan ya namun demikian menurut Abramson generasi milenial ini juga merupakan generasi pertama yang dapat disebut sebagai generasi digital native. Artinya artinya orang yang mulai lahir di mana di situ sudah mulai ada namanya pertumbuhan internet, pertumbuhan digital. Itulah dikatakan menurut Abi membuat generasi sangat mandiri. Mandiri karena mereka tidak lagi harus bergantung pada orang lain untuk memecahkan masalah mereka atau mengajari mereka banyak hal karena mereka memiliki internet. Ya udah cari gitu ya. Kan gampang aja sekarang. Seperti saya sekarang nyari apa itu di Gen Z apa ini gitu ya. Bahkan kalau banyak mahasiswa di sini kalau yang pemuda kalau mencari contoh ada tugas-tugas nyarinya di mana? Kalau dulu orang nyari perpustakaan, sekarang tidak kan? Ini yang kuliah seperti ini atau SMA gitu. Ada nggak di sini yang kuliah? Nggak ada ya? Di sini sudah. Ya, ini bapak itu kan. Gimana Samuel? Masih ini ya nyari googling gitu ya? Ini googling tidak lagi. Perpustakaan jarang perpustakaan udah mulai sepi. Kecuali apa perpustakaan bahkan ketika membuat skripsi atau membuat tesis kebanyakan cari di Google saja lebihnya. Tapi karena googling itu agak tesis skripsi itu agak dijaga karena tidak boleh sekedar ngambil, makanya mau tidak mau ambil ke perpustakaan gitu ya. Itulah generasi ya. Nah sekarang baru kita Gen Z, walaupun masih banyak lagi. Karakteristik daripada generasi Z ini atau pilihannya dikatakan mereka percaya diri, rasa ingin tahu, mempertanyakan otoritas. Artinya
dasar apa lu ngatur gua kan gitu. Jadi makanya banyak yang kayak gitu kadang-kadang dibilang orang tua gitu. Apa hak lu katanya kan gitu. Siapa lu kan gitu. Kalau itu orang-orang mempertanyakan otoritas cenderung dianggap buruk oleh beberapa generasi yang lebih tua. Ya, cenderung tidak melakukan hal tersebut. Dan sekarang kita masuk ke Gen Z ini. Ini tadi Gen Z. Gen Z adalah atau disebut juga generasi Z, ya, atau disebut sebagai Zoomers, adalah mereka yang lahir pada tahun 97 hingga 2012. Sehingga Gen Z ini sebenarnya orang-orang yang masih berusia 12 sampai dengan 24 tahun. Nah, siapa ini yang sampai ini? Itulah Gen Z, ya. Kalau sampai usia itu jadi makanya masa remaja dan masa muda. Sebagian generasi adalah dari generasi X tadi. Kenapa kita harus belajar tahu generasi X? Karena tadi mereka adalah lahir dari generasi X, gitu ya, atau generasi yang tadi saya katakan, ya, generasi yang tinggal menyebutkan Gen X tadi atau generasi X. Sebagian besar anak-anak yang lebih tua, bahkan yang lebih tua, ya. Generasi Z pada awal abad ke-21. Kenapa di awal 21? Bapak Ibu Saudara, Anda tahu nggak abad 21 itu mulai dari kapan? Ketika masuk 2000, nah itulah maka disebut dengan 21, ya. Makanya abad 21, ya. Dan sebagai generasi pertama yang tumbuh dan mengakses internet, ya. Generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet, teknologi digital sejak umurnya, serta anak muda yang tidak bisa lepas dari ponsel. Coba lihat sekarang, yang bahkan yang remaja-remaja, gitu ya. Wah, sebentar-sebentar malahan ponsel mulai yang dicari lebih penting. Gitu. Kalau pulang, ya sama dengan anak saya kadang makan saja gitu ya, ngumpul gitu. Masing-masing kalau punya HP pegang-pegang HP semua. Tinggal orang tua mengamati dengan serius. Ya, termasuk juga orang tuanya kadang-kadang main HP-nya juga. Ini lagi khotbah gini pun masih megang HP juga kan gitu ya, supaya apa? Ya, lebih seru gitu. Ya. Kok ketawa? Ya. Ya. Jadi itu. Namun demikian terdapat beberapa pendapat yang berbeda tentang kapan Gen Z dimulai. Ya, view statistik mengatakan Gen Z dimulai tahun 1997, sedangkan statistika Kanada mengatakan 1993. Jadi ada, tetapi prinsipnya masih mereka adalah yang masih muda. Ya. Kelompok ini masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga kalau kita mencari pekerjaan, persyaratan dia harus apa? Mampu mengoperasikan komputer. Ya, kalau masih biasanya apa? Salah satu persyaratan harus apa? Bukan saja mampu mengoperasikan komputer, juga mempunyai biasanya apa? Harus ada biasanya sertifikatnya mana? Gitu. Dan itu bukti bahwa dia menguasai dan mengenal itu tadi. Ada bahwa dia mengenal komputer, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut juga dengan mereka generasi I atau IJ, internet generasi atau generasi internet. Sehingga mereka lebih cepat. Ya, nanti baru kita akan lihat apa menjadi dampaknya yang kita lihat bahwa bahaya itu banyak sekali. Ya. Abraham Solomon tadi mengatakan, ya, Gen Z ini memiliki karakteristik percaya diri, rasa ingin tahu, sama dengan tadi kelompok yang di dalam kelompok generasi Y atau milenial tadi, karena mereka juga sudah mulai, gitu ya. Mereka juga dikatakan bahwa bukan hanya itu percaya diri, rasa ingin tahu, mempertahankan otoritas, mereka lah hidup dalam dunia digital dan perubahan yang jauh lebih cepat. Cuma kebanyakan, ya Bapak Ibu sekalian, ini katanya generasi Z cenderung tidak membaca Alkitab, bahkan tidak lagi familiar dengan Alkitab dan kurang religius. Bahayanya karena apa? Mereka lebih banyak dengan internet lah, kebanyakan dengan ponselnya lah, banyak dengan YouTube-nya lah, dengan Instagram-nya lah. Kapan baca Alkitabnya?
tentu ada waktunya. Sekalipun ada di dalam Alkitab di dalam ponsel tersebut, ya. Dan ya Bapak Ibu sekalian, tadi saya coba tadi saya pakai ini tab gitu ya. Saya itu masih kagok. Jadi saya minta tolong anak saya, akhirnya dia lebih. Ya, saya udah 54, anak saya masih 17 ya deh umurnya ya. Udah canggih nih, bukan? Pakai apa gimana ini sih? Itulah kalau generasi yang sudah mulai generasi Z, ya. Dan tapi kalau mereka itu tadi, ya. Dan terakhir, bahkan dikatakan label kekristenan tidak menarik bagi generasi Z. Ya, mungkin malu lah, mungkin hilang, nggak pedulilah dengan label kekristenan. Ya, tidak menarik bagi mereka. Namun demikian akhirnya apa katanya? Mereka kadang-kala menjadi generasi yang kesepian. Ya, nanti akan kita lihat lagi. Generasi selanjutnya, ini poin yang selanjutnya, generasi Alpha. Ini dirumuskan oleh Mark McCrindle. Adalah kelompok yang lahir tahun 2013 sampai sekarang atau tahun 2011 sampai 2025 menurut McCrindle ini. Ya, oleh Mark McCrindle menyebutkan ini kelompok generasi Alpha adalah anak dari milenial dan cucu dari baby boomer. Generasi Alpha adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi, ini paling akrab lagi. Kita lihat bahkan kalau kita lihat sekarang anak kecil aja 6 tahun, 7 tahun udah canggih banget pakai yang namanya internet. Karena tadi saya coba lihat tadi apa yang judul di awalnya itu. Ya di awal itu kan. Itu lihat tuh kan. Itu di gambarnya, mohon maaf sebenarnya kekecilan karena saya pengen ini tadi kalau besar bisa. Itu kan ada bapaknya, emaknya sama anaknya itu masih kecil sudah pakai. Itu tahu kan apa itu? Tahu kan? Signal apa? Wi-Fi gitu kan, gitu ya. Signal jaringan gitu ya. Dan di situ ada yang megang HP, ada yang laptop, ada yang tab, semua ada canggih lah. Inilah generasi lanjut. Oleh karena itu, ya generasi Alpha ini adalah ya ini yang paling banyak katanya sekarang ini menurut demografi. Bahkan di Indonesia udah 10,88%, hampir dari seluruh. Ya, generasi apa yang ya, dikatakan bahwa mereka ya memprediksi bahwa generasi Alpha tidak lepas dari gadget, kurang bersosialisasi, kurang daya kreativitas, dan bersikap individualis. Ya, generasi Alpha ini menginginkan hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Artinya kalau kita dulu kan tahap-tahapnya begitu persaingan dan sekarang perlu mudah-mudahan kalau bisa cepat gitu. Makanya kalau contoh tadi kalau bisa kalau ada tugas tinggal copy paste atau copy paste gitu ya, atau copas gitu ya, copas gitu dari cetet jadi nggak mau ngambil kutip sana kutip sini baru dia enggak. Mereka udah copas saja tinggal gampang, maka dibilang kurang menghargai proses. Kasihkan mereka dengan gadget membuat mereka teraliniasi secara sosial, artinya mereka menjadi kurang bersosialis, sangat-sangat kurang karena waktu mereka habis untuk itu. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ya, tahu bagaimana di mana saya. Kalau saya tadi saya sudah katakan, saya adalah di generasi X tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada lanjut karakteristik antara dua ini gitu ya. Ini banyak sekali, saya bacakan cepat karena takutnya nanti malah poinnya. Generasi X, Y atau generasi remaja dan anak muda biasanya katakan mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital serta perubahan yang jauh lebih cepat, ya. Bahkan dia tidak bisa lepas dari ponsel dan lain-lain. Ambisius, ya, digital native atau orang yang lahir dan tumbuh dalam era digital, udah lahir dan tumbuh dalam era digital, percaya diri, rasa ingin tahu, mempertanyakan otoritas, cenderung tidak membaca Alkitab. Tadi saya katakan kurang religius. Kenapa? Oleh karena itu saya katakan tadi di sinilah karena Alkitab katakan
Hai orang tua, didiklah anakmu sehingga mereka nanti jangan sampai terjebak, tidak lagi menghargai orang dirimu sendiri. Itulah orang generasi alfa atau anak-anak ya dan remaja, hidup yang akrab dengan digital hampir sama, hidup lebih terbuka dengan zaman, tidak lepas dari gadget sama, kurang bersosialisasi sama, ya, kurang daya kreativitas, lebih parah lagi. Ya. Itu mau tadi sekarang kan instan sekali, kurang daya kreativitas, bersikap individualis, hanya lebih mengutamakan diri, saya, gitu. Tidak pernah ada lagi kami, kita, gitu. Saya lebih hebat. Menginginkan hal-hal yang instan, kalau mau biar lebih cepat, lebih bagus gitu, tanpa ada proses lagi, pokoknya bagaimana cepat jadi gitu, ya. Ya makanya mencari uang pun nggak gampang lihat kan gitu sekarang. Wah kalau udah menguasai udah cepat, pokoknya gini-gini ya. Caranya apa? Yang kadang-kadang itu tadi banyak lagi ya, jadi YouTuber, banyak segala macam. Dan teralihkan secara sosial sama, akhirnya apa? Terpisah dengan lingkungan sosial, kurang bergaul. Karena apa ya? Itu tadi hidup mereka. Ya, oke, betul. Nah, sekarang kita masuk kepada kehidupan generasi Z dan Alpha ini. Ya, kenapa perempuan? Karena perempuan itu sedang memakai sambil masak nih kelihatannya pakai ini, pakai main apa? Pegang laptop. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Gaya hidup dipengaruhi dengan teknologi informasi. Kalau ini sudah begitu canggihnya, kenapa kita harus belajar? Artinya kita juga jangan ketinggalan. Kalau ini waktu, belajarlah waktu. Karena Alkitab berapa banyak binatang saja, beberapa contoh dikatakan mereka diajar, dia tuh waktunya kali ini, hei kamu semut, waktu mau nih mulai apa itu dia mengumpulkan bahan makanannya. Kita bagaimana dengan manusia? Makanya kita juga harus memahami kenapa kita juga sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai yang memberitakan kebenaran, harus mengajarkan juga, bukan berarti, tapi harus ada pembatasan. Diingatkan juga tadi saya katakan bahwa terlalu mudahnya orang membuka ya teknologi, Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Semakin banyak faktor negatifnya, yaitu apa? Membuka hal-hal yang terlarang, pornografi, apa? Yang mungkin kekerasan segala macam. Ya, apalagi, wah banyak lagi, apalagi di sana ada lagi yang kelihatan sekarang itu. Coba lihat sekarang itu, kelihatan yang tidak pantas pun sekarang kan ditunjukkan bagaimana berantem, yang mana sampai apa tuh ya, bunuh-bunuhan, rasanya kok itu ditonjolkan. Dulu kan nggak ada yang gitu. Tapi sekarang itu gampang sekali buka. Sehingga apa? Tidak kalau dulu kita orang ada sedikit sakit aja udah langsung. Kalau dulu saya ingat lagi kalau acara apa, kalau dulu masih remaja saya, kalau lihat nonton film-filmnya itu film pacaran pas lagi mau pada pipikan itu. Kalau sekarang, itu nggak lama, canggih gitu kan. Kalau sekarang lebih vulgar. Dan sekarang lihat saja kan film-film kalau nggak ada gitunya nggak seru gitu. Nah itu kenapa? Ya ini zamannya. Ada orang tua harus tahu, dan akibatnya apa? Ya, cepat rusak. Ya lebih parah lagi yang sekarang apa? Ya Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang apa? Yang banyak nih zaman sekarang ini apa? Yang terkait dengan sarana teknologi informasi ini yang canggih. Tahu nggak akhir apa? Yang salah satu aja contoh yang merusak. Apa? Judi online kan? Begitu canggihnya, tapi bapak-bapak juga udah banyak. Tapi yang remaja, mahasiswa banyak nih. Judi online kena sampai berapa banyak, itu karena kecanggihan. Games begitu canggih sehingga dipertaruhkan segala macam. Nah itulah kenapa kualitas daripada sudah sekarang teknologi informasi yang terlalu terbuka, sehingga menimbulkan anak-anak muda remaja kita pun akibatnya apa? Gampang mengakses, gampang terpengaruh, dan akhirnya rusaklah kehidupannya, hancurlah, dan akhirnya orang tua kenapa ya begini?
Tuhan, padahal saya jujur saja, saya juga punya satu dulu prinsip apa? Saya katakan mungkin di sini juga. Saya percaya ketika orang itu hidupnya benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Itu janji firman Tuhan. Ya, di Mazmur katakan gitu. Lihat hidup orang benar, katanya anak cucunya tidak minta. Dan itu loh, pertanyaan kenapa? Kok anak saya sekarang menjadi kayak gini gitu? Memang sebagai orang tua kita mungkin beriman gitu. Percaya kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengajarkan dan mendidik anak kita terkait dengan era sekarang. Mungkin kita rajin berdoa, tapi pernah nggak kita melihat perkembangan zaman itu dan kita bersungguh-sungguh lagi berdoa? Dan kalau bisa kita belajar gitu. Supaya apa? Kita juga bukan terjebak. Ya, Bapak. Jadi ada hal penting. Walaupun kadang-kadang saya lihat, kenapa ya? Kok di sini kita belajar tentang ini ya? Tetapi melarangnya. Sehingga dikatakan orang percaya harus arif dan bijaksana. Artinya arifnya itu mengenal waktu, belajar tentang waktu. Eranya apa sekarang? Jangan sampai anak saya pun terjebak. Ya. Kalau dulu kan ya zaman dulu, tapi sekarang zamannya gampang sekali ya. Makanya kenapa dari orang sekarang? Anak itu dipengaruhi oleh apa? Gaya hidupnya itu tadi dikatakan. Kapan Anda lahir mempengaruhi sikap Anda, katanya. Perilaku Anda, persepsi cara pandang Anda, gitu. Mama sudah ketinggalan zaman, bapak kolot. Gitu. Nah, ya itulah mereka sekarang. Dan kita pun, kamu harus begini, kamu harus ya. Kita nggak belajar. Itulah sekarang yang diajarkan oleh dunia. Kalau ada apa tinggal buka, browsing begini. Kalau Anda orang tua sudah kolot, harus akhirnya apa? Jangan didengar lagi. Untuk apa? Hal-hal tidak baik kita seakan-akan diatur, ditekan. Sekarang bukan eranya lagi penekanan, tapi kita era bebas. Kan gitu. Dan untuk apa ya itu? Kita harus membuka tinggal gampang. Oleh karena itu, sebagai kita orang percaya kehidupan Gen Z ini dan alfanya kita tahu sebagai orang tua kita, apalagi kita yang mungkin di sini banyak kalau orang tua tahu nggak tentang internet, tahu nggak tentang cuma hanya mungkin membuka Google tahu, tetapi mengoperasikannya itu gimana ya sama dengan saya. Saya kadang-kala menyerah sama istri saya bilang, kalau istri saya hebat. Ketika ada apa-apa dengan masalah, tinggal gampang kok. Cari dengan yang ahlinya itu kan ada ada dengan orang-orang buka gitu, dia cari itu nomor telepon, halo, di telepon itu cari yang untuk belajar itu, tinggal kamu telepon, bimbel ataupun orang-orang udah gampang sekali, tinggal cari gitu. Tapi masalahnya kan kita daya tangkap kita sudah nggak seperti anak muda sekarang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita harus peka terhadap itu. Itulah generasi sekarang. Dan itulah generasi yang persaingan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, siapkan anak kita untuk persaingan. Tapi ingat, ajar mereka juga kebenaran. Kenapa itu dikatakan memberitakan Injil juga penting. Di samping satu sisi kita harus mereka bersaing, tapi di sisi lain kita harus tahu pembatasan mereka di dalam kehidupan sebagai orang beriman. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi setelah saya ingat ini, akhirnya seperti biasa saya pagi berdoa saya baca firman Tuhan. Saya karena temanya ini, saya ingat anak saya karena terkait dengan belajar dengan waktu. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya juga walaupun sudah pernah waktu zaman yang anak sulung saya, bagaimana mereka benar-benar pergi pagi. Kalau anak sulung lebih pagi lagi, kalau anak si botot mau santai dari sekarang karena memang ada persaingannya bebas. Seperti saya bukan saya mohon maaf gitu. Anak saya kan yang sulung di SMA 78 jauh. Di sana persaingan yang penuh kuat gitu ya. Tapi sekarang sudah ini, walaupun sekarang masih ini, tetapi lebih kalau dulu, sehingga mau tidak mau disiplinnya sangat keras, sehingga saya bangunin anak itu jam 5.
Bahkan yang 10 itu 4:30 dia harus sudah bangun. Sedih rasanya. Tapi itu membuat saya juga enak gitu, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya anak yang memberi persaingan, semakin juga kita kuat berdoa dengan semakin sungguh-sungguh. Waktu itu saya benar sungguh-sungguh banget. Karena Bapak Ibu sekalian sama dengan yang sekarang, jam setengah 5 sudah berangkat, ya walaupun jam 5 akhirnya kadang-kadang jam 5 di sana mesti nyampe kadang-kadang jam 6, 16 orang kadang-kadang. Kalau anak yang sekarang kadang-kadang berangkatnya ini didikan beda saya sama istri saya. Kalau saya kan agak ketat sekali dengan waktu, kalau istri agak mikir. Sehingga kalau anak sekarang dia berangkatnya malam sudah mulai jam 6 kurang seperempat, bahkan kadang-kadang 6 kurang 5, 6 kurang 10. Padahal itu udah sampai di 7-8 itu udah ngos-ngosan, itu udah kadang-kadang udah, karena masuk kan jam setengah 7. Tetapi anak saya yang sekarang itu lebih parah lagi, karena berangkat pagi dan pulangnya Bapak Ibu sekalian tahu jam berapa? Sampai di rumah jam 9 kurang sedikit. Kadang-kadang kita udah tidur ya. Anak saya Bapak Ibu sekalian itu, ya bukan saya membanggakan atau bukan, tetapi dalam kepedihan saya, tapi karena demi masa depan mereka juga. Ya. Artinya apa? Itulah kita sebagai orang tua zaman sekarang itu yang canggih, sehingga apa? Kadang-kadang ya mohon maaf juga, kadang-kadang yang tertinggal akhirnya apa? Orang yang nggak punya duit gitu. Karena apa? Yang orang punya duit ya anaknya bisa dileskan ini belajar. Kalau anak kita nggak diberikan kesempatan gitu ya kadang-kadang tertinggal. Jangan salahkan sekarang kadang-kadang kenapa anak sekarang itu banyak kadang-kadang, kita jujur saja, kalau kita survei ya, waktu dulu saya pernah survei di sana ya, rata-rata mahasiswanya apa? Yang pakai mobil. Bukan saya mau tetapi karena orang tuanya itu, waktu saya sekolah di SMA memang orang tuanya itu memberikan les sana, privat sana, bimbel sana, sama dengan anak saya sekarang. Karena memang menyiapkan untuk itu ya kita juga. Kalau ini anak muda, kalau tahu zamannya ini sudah canggih, ya jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Lebih banyak apa? Yang pakai HP, HP. Tapi kalau itu untuk belajar sih nggak apa-apa. Tapi kebanyakan apa? Chatting lah, inilah, segala macam games lah. Apalagi yang waktu sekarang kan banyak ya games di sana itu menggunakan, akhirnya banyak waktu habis dengan games. Akhirnya kalah persaingan. Bapak Ibu jangan salahkan kalau Tuhan kenapa kok anak saya begini? Ya karena memang kita tidak menggunakan waktu, tidak bijaksana. Tapi kita bersyukur ketika anak kita mungkin tidak terjerat dengan keasikan dia dengan gadget yang akhirnya dia pernah dengar nggak Bapak Ibu sekalian? Anak bunuh diri karena apa? HP-nya ditarik. HP-nya karena terlalu serius itu. Wah, bunuh diri, nggak diberi kesempatan. Bahkan ketika nggak diberi kesempatan, orang tuanya dimaki-maki. Ada nggak di sini? Ketika nggak diberikan, beli ini dong, kuota habis. Padahal kuota itu untuk internet, bukan untuk belajar. Tapi supaya bisa apa? Buka ini, buka ono, segala macam. Akhirnya apa? Bahkan melawan ketika orang tuanya nggak ngasih, biasanya orang tuanya dimaki-maki. Waduh, kasihan banget. Itu generasi sekarang, itulah eranya sekarang. Dan orang tua bijaksana, kita sebagai orang percaya harus belajar itu. Jangan hanya kita percaya, memang tadi kan baca Alkitab tekun berdoa, tapi ya mohon juga kita harus bijaksana. Zaman reformasi juga menunjukkan bagaimana orang percaya membuat perubahan itu. Ya Bapak Ibu sekalian, kenapa dibilang era itu adalah era kekristenan yang merubah cara pandang? Karena dulu ada pandangan mengatakan kenapa canggih-canggih itu, karena era di mana era reformasi, di mana itu merubah cara pandang. Mereka harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga pun mengerjakan segala sesuatu berikan yang terbaik. Karena apa? Itu bukan untuk diri saya, itu untuk Tuhan. Itu dulu. Tapi sekarang apa? Kita bekerja, kadang-kadang ya untuk diri kita biasa saja. Padahal apapun yang kamu lakukan, dikatakan Kolose 3:23, lakukanlah itu semua untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang tua kita, bukan untuk siapa-siapa, tetapi itu untuk Tuhan. Baik kamu belajar, baik kamu itu bekerja, lakukan itu semua untuk Tuhan.
Sehingga apa? Ketika kita melakukan semua itu, pasti hidup kita hidup akan semakin mengandalkan Tuhan. Tapi di sisi lain pun kita juga ya jangan jadi sempat orang yang kalah sama orang lain. Sehingga kita kadang-kadang, saya paling kesel gitu ya, kalau dengar kesaksian kadang-kadang, wah kan banyak gitu ya kesaksian, kita nggak bisa naik jabatan karena kita orang Kristen gitu ya, sehingga kita wah selalu terintimidasi. Padahal enggak juga. Kalaupun itu terjadi ya mungkin itu biarlah itu. Tetapi paling kita ada nih. Kalau saya katakan sering gitu, kalau saya punya perusahaan dan saya akan merekrut perusahaan, pasti yang pertama saya akan bilang keluarga, pasti kan? Ya. Tapi di samping keluarga saya pasti akan melihat nilainya gimana, jomplang nggak? Kalau anak saya dapatnya nilai 6, tapi saya butuh untuk tenaga itu nilai 9, berani nggak saya? Nggak berani saya. Akhirnya saya harus korbankan anak saya. Tapi kalau nilainya contohnya 8 sama dengan 8 atau 8 sama 9, saya masih berani. Pasti prioritas anak saya juga. Itulah kita. Apalagi yang ini kan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, ingat, kehidupan generasi Gen Alpha ada hidupnya dengan dipenuhi dengan teknologi informasi. Persiapkanlah kita diri kita juga. Ya, hidup aja pada zaman teknologi kan ya. Tidak pernah lepas dengan media, selalu kita lihat sekarang. Ya. Makanya apalagi sekarang kan mencari YouTuber kan, jadi YouTuber, apa cari pekerjaanmu? Karena dia ditanya sama job, apa yang ingin cari pekerjaanmu? Jadi ingin YouTuber kan. Kenapa ya? Memang instan, cepat dapat duitnya. Tapi apa iya itu tidak lagi melalui proses. Ya, makanya ketika itu jatuh, plong, dan akhirnya apa? Stres. Maka dikatakan era zaman Gen Z dan Gen Alpha ini adalah orang-orang yang mudah stres. Kenapa? Mereka tidak pernah mengalami jatuh bangun. Kalau Gen Z itu setelah mereka jatuh, ya sudah stres, marah-marah, kesal, bahkan juga lagi. Ini kehidupan generasi Z adalah berbudaya global dan selalu terhubung dengan internet. Ya, semakin sekuler. Hidupnya semakin sekuler artinya lebih duniawi. Ya, apalagi sekarang banyak apa? Dengan mencari sesuatu, tinggal cari, buka itu Shopee, buka itu apa? Tokopedia, buka itu ini ya, gampang sekali gitu kan. Dampaknya apa? Akhirnya pedagang tanah abang yang menjerit kan gitu ya. Sepi kan. Ya karena apa? Saya salut gitu. Saya bersyukur gitu ya. Adik saya padahal dulunya kan dia kerja di jualan di pasar gitu. Ya waktu zamannya ada gunanya juga zaman Covid gitu. Ya tapi karena apa? Disitulah adik saya akhirnya mengikut dia. Menggunakan yang teknologi, untung dia ikut. Akhirnya apa? Ya dia bisa ketika jualan itu banyak, jadi omsetnya jadi bisa besar. Waduh, sambung. Jadi anak muda juga begitu kreatif gitu. Makanya harus kreatif. Bagaimana jangan hanya melihat hidup kreatif gitu. Suka menghabiskan waktu dengan gadget. Tolong jangan pergunakan gadgetmu hari-hari malam waktumu terus habis dengan ya. Jangankan mereka, saya aja kadang-kadang HP itu aduh. Ya, apalagi siapa nih penggemar drakor di orang tua kan? Ngapain nonton di TV, tinggal aja di apa? Jadi saya juga jujur aja kadang-kadang buka film gitu drakor gitu kan. Gampang habis waktunya gitu ya. Etos kerja menjadi kurang. Nih, sehingga apa? Nih, saya baca kemarin. Gen Z banyak yang diputus hubungan kerja menjadi PHK karena apa? Etos kerjanya katanya kurang. Ya. Karena apa? Etos kerja, cara kerjanya tadi. Siapa lo ngatur-ngatur gua kan gitu. Berarti gua kerja gua baik, kerja gua begini, apa segala macam. Tapi kan ada etos kerjanya pas ketemu sama pimpinan. Ya. Tapi sekarang nggak ada tuh. Jangankan di swasta, di kantor saya juga kadang-kadang teman-teman yang sudah tua. Sekarang anak muda sekarang kalau kerjanya kurang hormat, ada aja kalau dulu kita kan lewat sedikit dari sini. Kalau sekarang nyeplos saja, dinas mau apa ya ada peduli kan gitu. Karena apa ya itu tadi, etos kerja sudah ada, itu penting gua kerja.
datang tepat waktu gitu, dan kurang bersosialisasi, dan mereka juga cara berkomunikasinya kurang. Sekarang masuk poinnya, karena waktu tinggal beberapa menit lagi. Mengapa perlu memberitakan Injil bagi generasi Z dan Alpha? Yang pertama, kenapa kita perlu? Yang pertama dikatakan agar mereka mengenal dan mencintai Tuhan lebih dari yang lainnya. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Itu tadi tahu, kenapa dikatakan dari Pengkhotbah tadi. Sekali lagi baca Pengkhotbah 12 ayatnya yang 1. Ya, Pengkhotbah tadi. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam, dan berdasarkan tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, ingatlah akan penciptamu. Hanya dia kalau tadi pujian segala macam dan ingat begitu dan nyanyikan. Kita peduli kepada Tuhan. Ingatlah akan penciptamu, tetapi bukan sekedar pujian mudah-mudahan ya. Kadang-kadang di gereja saja gitu. Tapi di mana pun ingatlah ketika kau bekerja pun ingat penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba. Kenapa? Karena di sini kita gampang mengingat ya, walaupun kadang-kadang tadi kata generasi Z kadang-kadang kurang juga katanya dalam religius kurang. Tetapi ditekankan ingatlah Tuhan pada masa mudamu sehingga hidupmu akan menjadi hidup yang berbahagia. Ya, jangan sampai kemalangan datang pada akhirnya. Karena semua sumber itu berasal daripada Tuhan. Ya. Dan bukan hanya mencari kesenangan duniawi saja. Jangan sampai hanya gadget saja. Ada waktunya juga ketika kita mencari Tuhan. Maka bukalah Alkitab. Kalaupun nggak bisa dengan membaca secara fisik ya kita digunakan gadget dulu. Sekali-sekali buka Alkitab melalui HP-mu, laptopmu, iPad-mu ataupun tab-mu, buka, baca, renungkan, ya. Sehingga tahu apa? Tidak mengutamakan hal-hal duniawi, tetapi hal rohani juga harus ada keseimbangan. Harusnya tetapi Tuhan lebih diutamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Agar mereka peduli, takut dengan hukuman tadi dikatakan. Ya. 11 Amsal 11 ayatnya yang ke Amsalnya tadi Pengkhotbah 11 ayatnya yang 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ingat, di dalam kesenangan-kesenangan yang kau lakukan, ingat ada tuntutan, ada tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jangan hanya kira kita sudah beriman kepada percaya pada Tuhan. Tetapi ingat juga dikatakan, ketika engkau melupakan Tuhan, ingat juga, ketika kau melakukan segala sesuatu kesenanganmu, jangan berarti wah saya sudah percaya Tuhan kok, masa Tuhan nggak ini. Tapi kau tidak pernah ingat Dia, cuma hanya pujian saja, mungkin pas gereja saja kita ingat. Bahkan kadang-kadang ke gereja aja kita terlambat gitu. Ya, saya sering kali jujur saya menegur kadang-kadang saya dan anak saya. Bagaimana kita katakan sayang sama Tuhan? Ketika kita datang beribadah saja saya telat waktunya. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Dia? Bahkan kadang-kadang di kantor saja kita, wah di sekolah kita tuh hati-hati, tetapi ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon sedikit ya. Sekarang saya itu takut dengan dunia pendidikan sekarang. Jujur sih. Jadi tidak ada lagi yang namanya ya bersyukurlah Pak Pendeta, Pak Gembala ini tidak lagi masuk ke 78 ada gunanya juga. Ya. Kenapa? Sekarang di negeri itu tidak ada lagi yang namanya tinggal di kelas. Mau malas kek, mau goblok kek, mau bolos kek, tidak ada lagi namanya wah dia nggak apa segala macam, itu kan bahaya. Tidak ada lagi kepedulian untuk buntutnya guru pun tidak akan ada guru di sini. Ada di sini murid yang SMP, SMA,
Kenapa? Antara yang malas dengan yang rajin tidak ada lagi tidak ada sekat-sekatnya, gitu. Tidak ada lagi beda-bedanya. Itu yang saya bilang, saya takut gitu. Kenapa? Takutnya tadi jangan sampai anak saya sekalipun di sekolah dia saya lama, tapi di sana sudah masuk juga orang-orang yang bandar-bandar. Sehingga kemarin saya bilang, nah di sana banyak yang bodoh-bodoh nggak? Ada yang bodoh, ada yang bodoh. Saya dulu rasanya nggak ada, gitu. Tapi sekarang ada yang jarang masuk, ada. Loh, ada yang tinggal kelas nggak ada. Hah? Nggak ada. Sekarang eranya sudah begitu. Bagaimana supaya guru itu dia aktif? Tapi pertanyaannya, guru itu aktif nggak? Belum tentu juga. Ini guru ya. Kan guru ya? Ada nggak yang tinggal kelas sekolah? Jarang. Kalau ada pun itu ya bagus dari sekolah. Artinya dia mendidik dengan baik. Kalau saya sih setuju ada. Karena apa? Jangan sampai itu kan kalau seandainya dikeluarkan pun nggak boleh dari sekarang gitu. Katanya gitu ya. Akibatnya apa? Ya nggak ada lagi. Malah yang swasta yang jago sekarang. Negeri-negeri yang tadi unggulan sekarang tentu. Kenapa ya tidak boleh lagi ada yang unggulan sekarang? Akibatnya apa? Ya bahaya sebenarnya. Tidak ada persaingan. Sehingga sekarang pun ya namanya itu makanya banyak bimbel-bimbel itu udah tutup kan banyak kan sekarang. Banyak ya. Karena apa lagi ya udah susah. Ya, jadi yang kedua mengapa perlu bertahan Injil? Agar mereka boleh takut dengan hukuman yang akan Tuhan berikan kalau tidak menghargai apa yang Tuhan berikan, menghargai hidupmu. Ada hukuman tanggung jawabnya. Kalau istilah sekarang, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Ya. Oh, itu tidak Injil, saya bilang tidak Injil. Masa orang tentu berbuat yang nggak baik-baik atau apa nanti, oh tinggal datang saja, ampun Tuhan, sekarang saya mau dapat jadi, janganlah. Ya mungkin Tuhan baik, Tuhan kasih pekerjaan, tetapi belajar mulai lagi proses awal. Yang ketiga apa? Ya, agar mereka tidak dikuasai cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka karena sekarang tidak lagi zaman sekarang untuk membedakan antara yang baik dan benar, itu pun sudah abu-abu. Karena gaya zaman sekarang dikatakan ini enggak bagus, tapi orang lain bilang bagus. Enggak ada. Dan orang percaya harus bisa itu memainkan peran. Jangan sampai lagi Bapak sekalian. Ya, selanjutnya mau menerima nasihat akan hal rohani dan bukan hanya urusan duniawi. Sekarang mau, ya tadi kan kita belajar tadi hal yang sifat-sifat religius itu sudah mulai dikurangi, gitu. Sudah nggak lagi bahkan dipedulikan. Karena itulah pentingnya memberitakan Injil. Kita sebagai orang tua, kita sebagai orang percaya, ingat kasihani mereka. Jangan kita hanya mengasihani diri kita. Ya. Juga agar takut untuk berbuat dosa dan tidak menganggap biasa saja atas dosa. Kalau sekarang kan apa? Dosa enggak, nyontek enggak, biasa aja. Buka itu film-film yang itu salah ya biasa bahan. Ketinggalan zaman kau nggak itu nggak. Wah kau ndeso gitu. Nah itu yang perlu kita pelajari. Dan supaya tahu menentukan arah hidup yang benar. Tidak hanya mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kita bekerja karena hidupnya untuk diri kita. Padahal kita hidup di dunia ini untuk menjadi berkat. Kan ada lagu apa? Lagunya mana jadi berkat? Mana ya lagunya? Berkat Tuhan. Bukan. Yang jadi lagunya si dokter itu biasanya. Apa? Aku apa? Nah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Cukup saja. Itu yang harus kita tanamkan. Hidup ini apapun kita harus jadi berkat. Kalau bisa dalam pendidikan kita pun kita harus jadi berkat. Jadi contoh. Yang anak muda, orang tua, jadikan engkau dirimu contoh teladan. Kalau di rumah kita tidak menjadi contoh, ya udah mereka cari gampang. Tinggal browsing, tinggal googling, cari.
www.com apalah itu kan. Gampang mencari bagaimana orang tua ini, bahkan membandingkan orang tua kok gini, kok orang tua saya kayak gini ya. Dan terakhir tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Ya. Dan ini banyak lagi. Dan terakhir saja lah. Ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian terus ya, cara memberitakan Injil kepada generasi janda. Pemberita Injil yang benar adalah bukan hanya memberitakan tetapi menghidupinya. Terus dari itu bukan itu. Satu lagi kan. Nomor 5 ini yang terakhir. Oke. Seorang yang memberitakan Injil sebagai orang tua yang benar, bukan sekedar cuap-cuap saja, tapi hidupmu itu yang harus jadi berkat. Ada contoh konkret. Kalau kamu katakan itu, lakukan. Jangan hanya meminta orang, tapi kamu tidak menjalankan. Kedua, memberitakan dengan kontekstual, artinya melihat era dan manusianya mampu berkomunikasi dengan baik. Sekarang kita itu harus tahu, oh anak saya di zaman sekarang nggak boleh marah, kata dimarahin. Padahal kita mengatakan ayah yang baik, orang tua baik mengatakan didiklah, bahkan pukul katanya. Ya kita era sekarang enggak, tetapi kita harus mempadankannya. Tetapi ya kita dengan waktu bagaimana caranya mempadankan. Harus ada pintar-pintarlah kita. Tetap harus kita ajar bahwa ini salah. Ada peringatan yang harus diberikan kepada ajar. Tapi jangan sampai, kalau dulu kan itu udah biasa. Tapi jangan sampai anak itu malu kan kadang-kadang dihukum, kok masih orang tua mau menghukum ini. Tetap harus. Tetapi saya pernah ingat cerita, ada seorang guru karena sering menghukumnya, ini karena guru sekolah minggu. Akhirnya suatu saat, ya Bapak Ibu sekalian, karena sedihnya itu dikasih alat hukum lah pada hukuman. Biasanya dulu kan dipukul pakai tangannya dengan nangis karena sering mengukurnya dan dia tidak tega lagi, dia kasih sama ini untuk menghukum. Kenapa? Ya salah harus dihukum. Tapi karena kita tidak tega, maka dia minta, biarlah kau yang menghukum saya sekarang. Bagaimana perasaan? Inilah ungkapan, kenapa dikasih contoh ketika Yesus harus mati kayu salib. Karena dia menegakkan kebenaran, hukuman Allah harus dijalankan. Maka dia yang menggantikan supaya manusia sadar bahwa sebenarnya kau dosamu berat dan harus ada pengorbanan. Tapi kamu, Allah itu tidak tega, maka dia mengutus Yesus untuk mati, menggantikan kita Bapak Ibu sekalian. Ada hukuman. Dan sebagai orang tua juga kita bijaksana bagaimana Allah melakukannya. Kita juga harus menjadi meneladani. Yang ketiga, siap sedia menghadapi pikiran yang kritis. Karena zaman sekarang sudah zaman kritis, anak sudah hebat, maka orang tua juga jangan persiapkan. Kadang-kadang anak-anak itu jawab dengan kritis, bertanya dengan kritis. Kita juga harus menjawab dengan bijaksana, bukan hanya langsung itu kan gini. Nggak bisa juga, ini zamannya sekarang. Yang keempat, gunakanlah sarana teknologi, belajarlah. Kalau anak-anak belajar itu manfaatkan juga. Saya kan udah tua, ya akan bisa sekali. Dan terakhir, memberitakan Injil bagi orang-orang, khususnya dalam keluarga kita. Bangunlah dan milikilah relasi yang baik dengan mereka. Harus ada hubungan yang baik, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Milikilah, jangan mereka menjadi mempunyai. Ya banyak, ya Bapak Ibu sekalian, ingat ya sekarang itu banyak kadang-kala anak rusak, anak perempuan itu banyak rusak. Kenapa? Karena merasa dia mendapatkan seakan-akan mendapatkan teman yang baik di luar sana, walaupun itu ada niatnya, ada kepentingan. Padahal orang tua ketika menghukum tidak ada kepentingan hanya untuk anak. Tetapi ya itu tadi, akibatnya anak malu, anak tidak bisa menerima karena tidak era zamannya berbeda. Karena itu kita bijaksana, karena itu bangunlah relasi. Jadi ketika kita menghukum, kita melakukan sesuatu hal pada mereka tahu apa yang dilakukan untuk kebaikan anak tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ya sebagai penutup kita tadi. Ketika kita mau memberitakan Injil bagi generasi Z dan Alma, belajarlah dengan apa yang dikatakan tadi sama Bibi Mus tadi, sama Abraham tadi. Abraham soal tadi. Ya. Dia mengatakan
ketika kita belajar, kapan Anda lahir, anak kita lahir, akan mempengaruhi sikap mereka, perilaku mereka, persepsi mereka, nilai-nilai, yaitu cara pandang mereka. Wah, ini baik atau tidak baik, tidak ada lagi. Sekarang kan caranya apa lagi? Ham. Tidak lagi ada bedanya, oh ini salah ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang Bapak Ibu pernah saya rupanya lain ya konteksnya itu ketika Belanda membuat ada kelompok transgender untuk segala macam mereka, dan memang itu arahnya. Dan akhirnya apa? Seakan-akan kita bisa menerima, padahal kita tidak bisa. Tapi bukan berarti kita tidak menghargai hal atau tidak menghargai mereka. Tapi bagaimana kita memadukan bahwa kitab itu benci dengan yang demikian. Ya, tapi kita harus bisa sampaikan kepada mereka, tetapi kita tidak membenci orang. Kiranya Tuhan memberkati kita belajar dengan ini, seperti apa dikatakan, belajarlah dalam waktu sehingga akhirnya apa? Kita adalah orang-orang yang bijaksana dan baik. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami telah mengakhiri firman-Mu, pemberitaan. Ya Bapak, banyak hal yang kami pelajari di zaman sekarang. Betapa menakutkan, betapa mendebarkan ya Tuhan. Ketika kami dimasuk zaman sekarang dan kami tidak bisa mengikuti hal tersebut, dan anak-anak kami terlibat di dalamnya, dan kami tidak bisa menjadi orang yang bijaksana, orang tua. Bahkan kami anak muda yang tidak bisa menggunakan waktu kami, tidak bisa melihat kehidupan dalam konteks kebenaran-Mu. Celakalah kami ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan sekali mengingatkan kami ya Tuhan. Ada waktunya Engkau akan menuntut pertanggungjawaban kepada kami ketika kami tidak melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena mampukan kami, khususnya para anak muda dan kami sebagai orang tua, sehingga kami menjaga anak-anak kami, sehingga menjaga kehidupan mereka bersih, sehingga menjaga kehidupan mereka tidak tercemar ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan memberkati, berkati keluarga kami, berkati kehidupan, kebutuhan apa yang kami perlukan untuk mendidik anak-anak kami. Terima kasih berkati gereja ini, Tuhan menjaga dan memelihara. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.